Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Maurida dengan NIM 24070504. Pada kesempatan kali ini, mungkin saya akan sedikit menjelaskan dan mempresentasikan tentang analisis dan pemahaman protokol jaringan berdasarkan modul TREC-MI. Mungkin langsung saja kita ke tag 1. Di sini tag 1 tidak membutuhkan jawaban. Dan ke teks 2 itu understanding SMB. Ataupun apa namanya, langsung ke pertanyaannya saja. What does SMB stand for? Apa kepanjangan dari SMB? Jawabannya adalah Server Message Block. Nah, karena berdasarkan dokumentasi pada modul, SMB merupakan singkatan dari Server Message Block. Ini adalah sebuah protokol komunikasi data yang berbasis client server. Fungsinya sangat krusial dalam jaringan, yaitu untuk membagikan akses berkas seperti file sharing, perangkat printer, hingga serial ports antar komputer. Dan pertanyaan kedua, apa tipe protokol dari SMB? Jawabannya adalah response request. Karena mekanisme kerja protokol ini mengandalkan komunikasi dua arah yang interaktif gitu. Jadi setiap kali perangkat klien mengirimkan sebuah permintaan atau request ke server, server akan memprosesnya dan memberikan tanggapan balik atau respon untuk menyelesaikan perintah tersebut. Dan pertanyaan ketiga, paket protokol apa yang digunakan klien? Paket protokol apa yang digunakan klien untuk terhubung ke server? Jawabannya adalah TCP/IP. Karena agar klien dan server bisa saling berkomunikasi menggunakan SMB, mereka membutuhkan media transportasi di lapisan jaringan. Nah, disinilah protokol suite TCP/IP digunakan sebagai standar dasar pengiriman paket data, yang dalam penerapannya di lapangan seringkali berjalan sebagai NetBIOS di atas TCP/IP. Kemudian pertanyaan keempat, sistem operasi apa yang menjalankan Samba? Jawabannya adalah Unix. Karena pada awalnya protokol SMB ini dikembangkan secara bawaan untuk sistem operasi Microsoft Windows. Agar sistem operasi di luar Windows seperti keluarga Unix dan distribusi Linux bisa ikut menikmati fitur resource sharing ini. Maka dibuatlah sebuah perangkat lunak open source bernama Samba yang dirancang khusus untuk berjalan di sistem Unix. Nah, sekarang kita masuk ke teks 3. Langsung ke pertanyaannya. Eh, Pertanyaannya adalah lakukan pemindaian Nmap pilihan Anda dan berapa banyak port yang terbuka. Jawabannya adalah 3. Karena setelah kita menjalankan perintah network scanning dasar menggunakan Nmap ke IP target, hasil output terminal menunjukkan ada 3 port aktif dalam status open yang siap menerima koneksi. Kemudian ke pertanyaan kedua, di port mana SMB itu berjalan? Dan urutkan port dari yang terkecil. Nah, jawabannya adalah 139/445. Kenapa jawabannya 139/445? Karena berdasarkan hasil pemilihan Nmap sebelumnya, dari 3 port yang terbuka, layanan SMB terdeteksi berjalan pada port 139 dan 445. Nah, port 139 digunakan untuk NetBIOS Session Service. Sedangkan port 445 digunakan untuk SMB langsung di atas TCP atau yaitu Microsoft DS. Format jawabannya ditulis berurutan dari yang terkecil sesuai instruksi ascending order. Kemudian pertanyaan ketiga, mari mulai dengan enum for Linux. Nah, lakukan enumerasi dasar lengkap sebagai permulaan. Apa nama workgroup-nya? Nah, jawabannya workgroup. Karena ketika kita beralih melakukan teknik enumeration menggunakan alat khusus bernama enum for Linux untuk menggali informasi lebih dalam dari target, tool tersebut berhasil mengekstrak konfigurasi global dari server SMB. Hasil outputnya menunjukkan bahwa target berada di dalam kelompok kerja default bernama workgroup. Kemudian pertanyaan keempat,
Apa nama mesin? Apa nama mesin atau nama hostnya yang muncul? Jawabannya adalah Polo SMB. Kenapa? Karena masih dari hasil ekstraksi informasi oleh Enum for Linux, tool ini tuh berhasil membaca NetBIOS device name atau nama komputer dari target yang dikonfigurasikan oleh administrator jaringan. Nama mesin spesifik yang ditemukan di sana adalah Polo SMB. Nah, pertanyaan kelimanya, eh, apa apa versi sistem operasi apa yang sedang berjalan? Jawabannya adalah 6.1. Karena melalui teknik fingerprinting OS yang dilakukan oleh alat enumerasi, sistem berhasil mendeteksi version number dari US target. Angka 6.1 ini merupakan kode versi kernel internal yang jika dikonversikan ke nama OS komersial biasanya merujuk pada Windows 7 atau Windows Server 2008 R2. Dan pertanyaan keenam, direktori direktori share mana yang mencolok dan menarik untuk diinvestasikan lebih lanjut? Jawabannya adalah profiles. Karena saat Enum for Linux melakukan listing terhadap direktori jaringan yang dibagikan atau share enumeration, muncul daftar folder seperti IPC ya. Kemudian print dan folder bernama profiles. Nah, baik, kita masuk ke tab 4 ya. Ya, langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana sintaks yang benar untuk mengakses SMB share bernama secret sebagai user suite? Sebagai user suite pada mesin dengan IP 10.10.10.2 menggunakan port default. Jawabannya adalah ini. Mengapa struktur perintahnya seperti ini? Karena jika kita merujuk pada rumus atau sintaks dasar yang ada di bagian atas, betul? Nah, yang ini ya, yang ini sintaks dasar ya. Polanya adalah ini assembly line versus IP, kemudian share menu, username, menu port. Nah, jadi kita tinggal memasukkan variabel yang diminta oleh soalnya, yaitu slash slash 10.10.10.2 sebagai IP target. Kemudian secretnya sebagai nama folder atau share yang dituju. Dan min usuite untuk mendefinisikan username yang digunakan, yaitu suite. Dan min pin 445 karena port default untuk layanan assembly modern berbasis TCP adalah port 445. Nah, kemudian yang di sini tidak membutuhkan jawaban. Kemudian langsung ke pertanyaan kedua. Eh, itu pertanyaannya adalah apakah langsung ke pertanyaan kedua. Itu pertanyaannya adalah apakah direktori bersama tersebut mengizinkan akses untuk anonim? Nah, jawabannya adalah Y, itu yes ya. Alasannya karena ketika kita mencoba masuk menggunakan trik yang tertera di bagian atas modul yaitu memasukkan username anonymous dan mengusungkan kata sandi atau no password, sistem ternyata mengizinkan kita masuk. Ini membuktikan adanya celah keamanan berupa anonymous access. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu eh, mana pertanyaannya? Folder profil ini milik siapa? Jawabannya adalah John Cactus. Karena setelah berhasil masuk tanpa password, kita melakukan perintah ls untuk melihat isi direktori ya. Di dalam folder profiles yang kita curigai di bab sebelumnya yang tadi, kita menemukan nama sebuah direktori pengguna atau dokumen yang merujuk langsung pada nama-nama pegawai atau nama akun, yaitu John Cactus. Dan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, layanan apa yang dikonfigurasi agar dia bisa bekerja dari rumah? Kemudian jawabannya adalah SSH. Karena ketika memeriksa file konfigurasi atau catatan dokumen di dalam folder milik John Cactus, ditemukan petunjuk jaringan bahwa dia menggunakan layanan SSH.
yaitu Secure Shell sebagai jalur akses jarak jauh atau remote access yang aman untuk bekerja dari rumah atau work from home. Kemudian pertanyaan selanjutnya, eh, direktori mana? Direktori mana di folder bersama yang harus kita lihat? Jawabannya adalah di direktori SSH.ssh. Alasannya karena layanan yang digunakan adalah SSH, maka secara standar sistem Linux atau Unix akan menyimpan data kredensial atau kunci aksesnya di dalam direktori tersembunyi bernama .ssh diawali tanda titik. Folder inilah yang harus kita tuju selanjutnya. Dan pertanyaan selanjutnya, direktori ini berisi kunci autentikasi yang memungkinkan pengguna masuk ke server. Nah, kunci mana yang paling berguna bagi kita? Nah, jawabannya adalah ID slash ID dan ID RSA. Karena dalam folder .ssh tersebut biasanya terdapat beberapa file kunci. Kunci yang paling berguna dan menjadi target utama peretas atau analis keamanan adalah ID RSA nih. Karena file ini merupakan private key ya, atau kunci private milik user. Jika kita berhasil mengambil file ini, kita bisa masuk ke server target sebagai John Cactus tanpa perlu tahu gaya sandinya. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan ini, yaitu apa isi dari flag smb.txt. Nah, dari flag smb.txt ini, jawabannya adalah ini thm smb is fun. Nah, kenapa? Karena setelah menjelaskan hak akses berkas kunci private dan mencocokkan nama akun pengguna yang sesuai, kita menjalankan perintah login remote SSH ke server target. Begitu berhasil mendapatkan akses ke dalam sistem, kita membuka berkas rahasia bernama smb.txt yang berada di dalam direktori tersebut. Berkas itu memuat kode biner unik atau flag penanda keberhasilan eksploitasi, yaitu ini THM SMB ISPAN. Nah, kemudian kita masuk ke taks 5, langsung ke pertanyaannya. Eh, apakah Telnet merupakan protokol client server? Jawabannya adalah Y atau yes. Karena sama seperti SMB tadi, Telnet menggunakan arsitektur client server. Dalam teks penjelasan pada modul disebutkan bahwa pengguna atau user bertindak sebagai klien yang menghubungkan diri ke sebuah Telnet server untuk bisa mengeksekusi perintah-perintah tertentu dari jarak jauh via command prompt. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa yang perlahan-lahan telah menggantikan Telnet? Jawabannya adalah SSH. Karena berdasarkan paragraf pertama di bawah bagian replacement pada modul, secara eksplisit ditulis bahwa Telnet telah digantikan oleh SSH. Hal ini terjadi karena Telnet memiliki kelemahan fatal pada sistem keamanannya, sehingga industri beralih ke SSH yang jauh lebih aman. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda terhubung ke server Telnet dengan IP 10.10.10.3 pada port 23? Jawabannya adalah Telnet 10.10.10.3 Alasannya karena untuk menyusun perintah ini kita cukup melihat rumus atau sintaks dasar yang sudah disediakan di teks modul, yaitu Telnet IP port. Kemudian pertanyaan keempat, ya, pertanyaan keempat, ketiadaan apa yang menyebabkan semua komunikasi Telnet berbentuk plain text atau teks biasa? Jawabannya adalah encryption. Kenapa? Karena jawabannya encryption karena teks pada modul menjelaskan bahwa Telnet mengirimkan semua pesan dalam bentuk clear text atau teks biasa yang tidak diacak dan tidak memiliki mekanisme keamanan yang spesifik. Ketiadaan teknologi encryption inilah yang membuat data sensitif seperti password yang dikirim lewat Telnet sangat mudah diintip atau disadap dalam jaringan.
Dan pertanyaan kelima, menurut kita siapa kemungkinan nama pengguna yang valid? Jawabannya adalah Mike. Karena setelah kita mengunduh file public notice.txt menggunakan perintah get dan membaca isinya, dokumen tersebut memuat informasi internal atau catatan pesan. Dalam teks pesan tersebut, kita menemukan sebuah nama lokal yang merujuk pada salah satu pengguna sistem di server tersebut, yaitu Mike. Nah, nama ini yang menjadi aset berharga untuk kita untuk tahap serangan berikutnya. Dan yang di sini kita tidak membutuhkan jawaban. Dan langsung ke teks 10. Nah, langsung ke teks 10. Langsung ke pertanyaannya yaitu eh, apa kata sandi untuk pengguna bernama Mike? Nah, jawabannya adalah password. Kenapa password? Karena setelah kita menjalankan alat Hydra menggunakan kamus kata sandi standar, mungkin seperti rockview.txt dengan sintaks perintah yang sudah dicontohkan di teks modul, yaitu Hydra min T4 min L kemudian make kemudian min P itu pet ke word list. Kemudian target FTP Hydra berhasil mencocokkan kredensial yang valid. Hasilnya menunjukkan bahwa akun pengguna Mic menggunakan kata sandi yang sangat lemah dan tidak aman, yaitu kata password itu sendiri. Uh, dan pertanyaan yang kedua tidak membutuhkan jawaban. Dan yang pertanyaan ketiga adalah apa isi dari file ftp.txt? Nah, jawabannya adalah isinya adalah thm you got the FTP flag. Karena setelah kita berhasil login ke server FTP sebagai Mac, kita mengecek isi directory home milik akun tersebut. Misalnya kita menemukan sebuah file teks bernama ftp.txt. Saat kita mengunduhnya atau membaca isinya melalui sesi FTP tersebut, kita mendapatkan kode unik atau flag berupa THM. THM you got the FTP flag. Kode ini menjadi bukti valid bahwa kita telah berhasil menyelesaikan seluruh tantangan eksploitasi pada protokol FTP ini. Dan di sini sudah selesai semua sampai 11 taks. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan dan saya jelaskan untuk network service 1. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke teks 6. Langsung ke pertanyaannya. Ada berapa banyak port yang terbuka pada mesin lab? Jawabannya adalah satu. Karena ketika kita melakukan pemindahan awal menggunakan nmap ke mesin target dengan menyertakan opsi untuk memindai seluruh port, seperti misalnya perintah nmap min p min ip target. Hasil output terminal menunjukkan hanya ada satu port spesifik yang berstatus open atau aktif. Dan pertanyaan kedua, port berapakah ini? Jawabannya adalah 8012. Kenapa? Karena port itulah yang terdeteksi aktif dari hasil full port scan sebelumnya. Nah, biasanya berjalan di port default 23. Namun pada mesin target ini, administrator sengaja mengubahnya ke port non standar, yaitu 8012, untuk menyembunyikan layanan tersebut. Nah, pertanyaan ketiga, eh, port ini tidak resmi terdaftar, tapi tetap mencantumkan protokol yang digunakan. Nah, protokol apakah ini? Ini adalah protokol TCP. Karena meskipun nomor port 8012 berstatus United Segment atau tidak terdaftar secara resmi untuk layanan tertentu di otoritas IANA, Nmap tetap berhasil mengidentifikasi tipe transportasi data yang digunakan di lapisan transport layer, yaitu protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, kemudian ke pertanyaan keempat. Sekarang jalankan kembali pemindahan nmap tanpa tag minp. Nah, minp min. Berapa banyak port yang muncul sebagai terbuka? Jawabannya adalah 0. Karena ketika kita menjalankan kembali perintah nmap standar tanpa menggunakan parameter minp min, hasilnya adalah 0 port yang terbuka. Nah, hal ini terjadi karena secara default nmap hanya memindai 1000 port paling populer di dunia. Karena layanan internet di mesin ini disembunyikan di port 8012.
itu yang berada di luar daftar 1.000 port teratas. Pemilihan biasa tidak akan bisa menemukan itu. Dan pertanyaan kelima, ini nggak perlu jawaban yang ini. Langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan judul atau banner yang dikembalikan kepada kita, menurut kita port ini bisa digunakan untuk apa? Nah, jawabannya adalah a backdoor. Karena ketika kita mencoba berinteraksi atau melakukan banner grabbing ke port 8012, teks respon atau judul yang muncul memberikan indikasi mencurigakan. Nah, seperti telnet yang ditaruh di port sembunyi seperti ini seringkali dikonfigurasi secara sengaja oleh peretas atau untuk kebutuhan akses darurat tersembunyi yang biasa disebut a backdoor atau pintu belakang. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, milik siapa ini? Nah, milik siapa ini? Mengumpulkan kemungkinan nama pengguna adalah langkah penting dalam enumerasi. Jawabannya adalah milik Skidi. Karena dari hasil pembacaan informasi teks atau banner yang muncul saat koneksi terbentuk, sistem memunculkan petunjuk berupa nama kreator atau nama pemilik dari aset tersebut. Nama pengguna yang berhasil kita himpun dari tahapan enumerasi ini adalah Skidi. Kemudian yang selanjutnya ini tidak membutuhkan jawaban. Kemudian langsung ke tak setuju. Langsung ke pertanyaan yang pertama ini tidak membutuhkan jawaban. Dan pertanyaan kedua, eh, pesan selamat datang apa yang kita terima? Pas kita buka koneksi internet yang sudah terbuka, jawabannya adalah Skidis Backdoor. Kenapa? Karena kita berhasil melakukan koneksi ke port internet non standar yang kita temukan sebelumnya. Layer terminal langsung menampilkan pesan selamat datang, bertuliskan Skidis Backdoor. Ini mengonfirmasi bahwa kita telah terhubung ke pintu belakang yang dipasang pada mesin tersebut. Dan pertanyaan ketiga, mari kita coba eksekusi beberapa perintah. Apakah kita mendapatkan balasan teks dari setiap input yang kita masukkan ke sesi telnet? Jawabannya adalah N atau no. Karena meskipun koneksinya terbuka, ketika kita mengetikkan perintah Linux standar seperti ls atau UMI misalnya, terminal tidak menampilkan output teks sama sekali atau N, nah atau no. Ini menandakan bahwa shell yang kita hadapi bersifat blind atau buta atau eksekusinya dialihkan ke latar belakang. Dan yang ini tidak membutuhkan jawaban dan ini juga tidak membutuhkan jawaban. Dan langsung ke selanjutnya yaitu pertanyaannya adalah sekarang coba kita gunakan perintah ping local thmip -1. Apakah kita menerima pingnya? Jawabannya adalah Y atau yes. Nah, alasannya untuk menguji apakah perintah kita sebenarnya dieksekusi oleh sistem meskipun layarnya kosong, kita menjalankan perintah ping ke IP mesin penyerang kita dengan awalan run. Di saat yang bersamaan, kita mengaktifkan pemantau lalu lintas data jaringan menggunakan TCP/DAM. Nah, hasilnya adalah Y atau yes, karena TCP/DAM berhasil menangkap paket ICMP yang datang dari mesin target. Ini membuktikan bahwa mesin target mengalami kerentanan command injection. Nah, dan yang di sini tidak membutuhkan jawaban. Dan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu kata apa yang mengawali payload yang dihasilkan? Jawabannya adalah MK-FIFO. Kenapa MK-FIFO? Karena ketika kita target bisa mengeksekusi perintah, kita membuat sebuah payload reverse shell. Itu menggunakan alat bernama MSF Venom dengan format perintah mentah atau ROM. Ketika perintah itu di-generate, baris kode reverse shell tersebut diawali dengan kata MK-FIFO. Nah, perintah MK-FIFO di Linux berfungsi untuk membuat pipa yang memiliki nama yang digunakan untuk mengalirkan data input atau output dari shell ke jaringan secara timbal balik. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, seperti apa perintah untuk port pendengar yang kita pilih di periode itu? Nah, jawabannya adalah NC min LV NV 444. Karena sebelum mengirimkan payload ke target, komputer penyerang membuka pintu atau mendengarkan koneksi yang masuk.
Menggunakan alat netcard atau NC, kita membuka listener pada port 4444 sesuai dengan konfigurasi yang kita tanam di payload MSF Venom sebelumnya. Opsi min LVNP artinya kita menggunakan netcard untuk listen. Kemudian verbose, kemudian no DNS resolution menentukan port. Kemudian yang pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa isi dari flag.txt? Nah, jawabannya adalah THM you got the telnet flag. Nah, setelah listener aktif dan payload dieksekusi di sisi target, mesin target otomatis menghubungi balik komputer kita dan memberikan akses kontrol terminal penuh. Nah, dengan hak akses tersebut, kita bisa menjelajahi sistem target, kemudian menemukan file bernama cat. Kemudian kita menemukan file bernama flag.txt dan membacanya menggunakan perintah perintah cat flag.txt. Nah, kode unik itulah bukti bahwa kita telah berhasil menyelesaikan misi eksploitasi. Nah, kemudian kita masuk ke teks 8. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Model komunikasi apa yang digunakan oleh FTP? Jawabannya adalah client server. Kenapa? Karena berdasarkan penjelasan di paragraf pertama pada teks modul, FTP secara eksplisit disebut kan menggunakan model client server. Kemudian dalam arsitektur ini perangkat klien akan menginisiasi koneksi ke server. Kemudian server bertugas memvalidasi kredensial login yang dimasukkan sebelum sesi transfer data resmi terbuka. Nah, pertanyaan kedua, berapakah port standar untuk FTP? Jawabannya adalah 21. Karena meskipun nomor port tidak tertulis langsung dalam cuplikan teks utama yang di modul ini, secara standar jaringan global yang diregulasi oleh IETF pada dokumen RFC 959 yang ditautkan di dalam modul, FTP berjalan pada port default 21. Port 21 ini bertindak khusus sebagai command channel atau jalur kontrol untuk mengirimkan instruksi dan menerima balasan perintah. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada berapa banyak mode koneksi FTP? Jawabannya adalah dua. Karena jika kita melihat bagian subbab, yaitu aktif versus pasif pada modul, dijelaskan bahwa FTP server mendukung dua jenis mode koneksi utama, yaitu mode aktif dan mode pasif. Nah, kemudian kita masuk ke tab 9, langsung saja ke pertanyaannya. Eh, ada berapa banyak port yang terbuka pada mesin lab? Jawabannya adalah 3. Alasan kenapa jawabannya 3, karena ketika kita mengeksekusi perintah pemindahan jaringan dasar menggunakan Nmap ke IP target, output dari terminal mendeteksi ada 3 port aktif dalam status open yang berjalan di mesin lab tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, di port mana FTP berjalan? Jawabannya adalah 21. Karena dari hasil pemilihan map sebelumnya, salah satu dari 3 port aktif yang ditemukan adalah port 21. Sesuai dengan standar arsitektur jaringan yang kita bahas di bab awal, port 21 terdeteksi sebagai port yang melayani protokol komunikasi FTP atau File Transfer Protocol. Nah, pertanyaan selanjutnya, varian atau software apa? Varian FTP apa yang berjalan di atasnya? Jawabannya adalah VSFTPD. Karena ketika kita melakukan pemindahan lanjutan yang lebih mendalam di Nmap, seperti menggunakan parameter -v untuk mendeteksi versi layanan atau service version, Nmap berhasil membaca banner dari aplikasi FTP tersebut. Nah, software atau varian yang digunakan oleh server target adalah VSFTPD yang merupakan salah satu aplikasi FTP server paling populer di sistem operasi berbasis Linux. Nah, pertanyaan yang keempat, apa nama file yang ada dalam direktori FTP anonim? Nah, jawabannya adalah ini public notice txt. Karena mengikuti petunjuk dalam modul, kita mencoba masuk ke server FTP menggunakan perintah FTP kemudian IP target, lalu memasukkan username anonymous dan mengosongkan kata sendia. Karena server ini mengizinkan akses anonim, kita berhasil masuk.
Nah, begitu kita mengetikkan perintah ls atau dir untuk melihat daftar file dalamnya, muncul satu file teks bernama public notice.txt. Nah,